Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang permintaan dari Rudy Wulan gitu teman-teman. Dia minta bikinkan video Pak tentang skip jantung seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian ada juga permintaan dari Monkey Kasarung yang katanya apa yang harus dilakukan ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian mengalami demam, mengalami sakit gigi dan sakit-sakit yang lain. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, teman-teman ya, kemudian bingung juga dengan keadaan seperti itu, teman-teman ya. Nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, termasuk bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya jelaskan dulu tentang permintaan dari Rudy Wulan teman-teman ya, tentang skip jantung. Saya kurang paham dengan kata-kata skip jantung teman-teman ya. Nah, tetapi yang saya alami dulu ketika mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jantung saya itu kurang normal teman-teman ya. Tetapi ketika diperiksakan ke dokter itu dinyatakan baik-baik saja, bahkan jantungnya bagus teman-teman ya. Ketika di EKG dilihat itu rekapan EKG-nya itu sangat bagus teman-teman. Tetapi kadang waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jantung itu merasa tidak normal teman-teman ya, merasa seperti berdebar gitu teman-teman ya, kemudian kayak macam berhenti sejenak gitu teman-teman ya. Dulu itu saya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, dan kemudian ketika mengalami hal seperti itu teman-teman ya, kadang membuat saya parno teman-teman ya, takutnya ini penyakit jantung lah, takutnya ini jantungnya bermasalah lah. Dan kemudian ketika mengingat bahwa jantung itu merupakan hal yang paling penting buat badan kita teman-teman ya, kemudian mengingat bahwa jantung itu takutnya bermasalah, akhirnya di situ menimbulkan ketakutan teman-teman ya, cemas hadir lagi gitu teman-teman, apalagi ketika sensasinya hadir gitu teman-teman ya. Ada kalanya dulu saya itu sensasi jantungnya itu kayak macam berhenti sejenak gitu teman-teman ya, sebetulnya itu nggak berhenti teman-teman ya. Nah, tetapi dulu yang saya rasakan seperti itu teman-teman ya, jadi seperti berhenti sejenak, kemudian ya ada ketakutan teman-teman ya, wah ini kenapa nih jantungnya berhenti gitu teman-teman ya. Akhirnya ya kita ketakutan ya, karena takutnya kita itu berhenti jantung ya mati. Nah, itu teman-teman ya. Nah, akhirnya yang paling dirindukan ketika mempunyai sensasi seperti itu adalah pergi ke dokter lagi, di EKG lagi teman-teman ya. Walaupun ya sudah dinyatakan baik-baik saja, tetapi ya tetap ya, untuk saya pribadi nih teman-teman ya, dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya sifatnya itu suka ngeyel teman-teman ya.
dinyatakan baik-baik saja, tetapi kadang ketika ada sensasi seperti itu akhirnya ya rindu lagi ke EKG lagi teman-teman ya, ke UGD lagi, di EKG lagi. Nah itu teman-teman, kemudian dinyatakan baik-baik saja akhirnya merasa kurang percaya sama dokter, akhirnya pindah rumah sakit, pindah dokter. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya waktu terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika mempunyai jantung seperti itu, irama jantungnya berdebarnya tidak beraturan, kemudian ada kalanya seperti berhenti sejenak gitu teman-teman ya, itu kalau seandainya dinyatakan sama dokter baik-baik saja, itu harus percaya sama dokter teman-teman ya, kalian baik-baik saja. Tetapi kalau misalnya kalian bingung kenapa bisa seperti itu, yang saya pahami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, mungkin itu dari aliran darah yang kurang lancar teman-teman ya. Kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis rata-rata darah atau oksigennya itu kurang lancar? Ya mari kita rasakan sendiri teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis biasanya jarang olahraga, senangnya itu rebahan, berdiam diri, terlalu merasa-rasa. Nah itu teman-teman, itu yang salah. Nah itu teman-teman, itu yang pertama, yaitu dari aliran darah dan oksigennya itu kurang lancar. Penyebabnya biasanya seperti itu ya, sering rebahan, duduk-duduk manis, jarang olahraga lah. Nah kemudian aliran darah dan oksigen kurang lancar itu bisa juga disebabkan karena stres atau terlalu banyak pikiran atau banyak ketakutan teman-teman, sehingga ketika kita stres, terlalu banyak pikiran, ada ketakutan di situ teman-teman ya, sudah pasti nanti tubuh kitanya itu semakin waspada ya, karena kita selalu berpikir yang menakutkan teman-teman ya, sehingga tubuh kita itu menjadi waspada. Dan ketika waspada ada penegangan otot, dan ketika ada penegangan otot teman-teman ya, sudah pasti ya aliran darah kita itu terhimpit teman-teman ya, karena ototnya menegang. Dan kalau seandainya terhimpit saluran darahnya teman-teman ya, sudah pasti aliran darah itu ya tidak lancar. Nah itu teman-teman ya, nah makanya irama jantungnya kurang beraturan, kadang kayak macam berhenti sejenak gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tetapi bagi teman-teman yang terutama buat Rudi Wulan, kalau seandainya mengeluh, Pak, kayak macam jantungnya itu kayak macam di skip katanya seperti itu teman-teman ya. Jadi tolong dong buatkan video tentang skip jantung. Untuk skip jantung itu saya kurang memahami teman-teman ya, mohon maaf sekali, karena saya itu bukan ahli medis, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli kesehatan, saya bukan dokter juga teman-teman ya. Jadi saya hanya bisa ceritakan tentang masalah pengalaman saya. Nah pengalaman saya tentang seputaran jantung itu seperti itu teman-teman ya. Jadi irama jantungnya itu kurang beraturan dengan baik, kadang berdebar juga gitu teman-teman ya, kadang kayak macam lemah jantungnya gitu teman-teman ya. Tetapi kadang ada juga mengalami kayak macam cepat jantungnya itu, kemudian kadang ada kalanya mengalami jantung itu kayak macam berhenti sejenak. Nah itu teman-teman ya, aneh sebetulnya teman-teman ya. Dan kalau seandainya diceritakan sama orang-orang normal ya, kadang mereka itu kurang memahami teman-teman. Tetapi pada kenyataannya itulah yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian ketika diperiksakan ke dokter, dilakukan EKG juga, berulang-ulang juga EKG-nya, selalu dinyatakan baik-baik saja. Dan itu membuat saya bingung teman-teman ya. Ternyata ketika digali-digali, kemudian ditanyakan juga, kenapa sih Pak bisa seperti itu? Mungkin Pak dari aliran darahnya kurang lancar seperti itu teman-teman ya. Dan ketika mengingat kejadian saya, itu memang betul teman-teman ya, karena jujur untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, senengnya itu ya rebahan, karena rebahan itu paling nyaman teman-teman ya, duduk-duduk manis itu paling nyaman sebetulnya teman-teman. Makanya untuk olahraga itu jarang, karena ketika mau olahraga itu kadang di pikiran itu selalu kemana-mana teman-teman ya. Oh nanti ketika olahraga nih sensasi hadir, nanti ketika olahraga kecapean sensasi hadir nih, nanti ketika olahraga takutnya pingsan dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk bergerak itu jarang saya lakukan teman-teman ya. Nah makanya ketika mengingat ke sana saya mulai menyadari, oh wajar kalau seandainya aliran darah dan oksigennya itu kurang lancar sehingga menyebabkan irama jantung itu seperti itu. Itu wajarnya ke sana. Dan kemudian ketika cemas, wajar juga dong kalau seandainya jantungnya iramanya itu nggak beraturan teman-teman ya, karena orang cemas itu sifatnya memang seperti itu teman-teman ya. Jangankan kita orang yang terkena anxiety disorder teman-teman ya, orang normal saja kalau seandainya ada cemas, was-was, gelisah, kaget seperti itu teman-teman ya, pasti irama jantungnya juga nggak beraturan teman-teman ya, bisa berdebar kencang,
bisa kayak macam ya pokoknya irama jantungnya itu kurang beraturan dengan baik. Nah itu teman-teman, tetapi buat orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kenapa nih kegiatan ini ya, sensasi ini selalu berulang-ulang gitu teman-teman ya, kadang hari ini hadir, besoknya tidak, kenapa besoknya lagi hadir lagi, hadir lagi. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Patut kalian ketahui kalau seandainya itu dari cemas, itu dari ketakutan, ya mari terima saja teman-teman ya, karena kita stresnya setiap hari. Nah itu teman-teman, orang normal mungkin kagetnya mungkin hanya waktu itu saja. Nah makanya kejadiannya irama jantung kurang normal itu ya hari itu saja teman-teman. Tetapi kita orang yang terkena anxiety disorder, waspadanya setiap hari, ketakutannya setiap hari. Wajar kalau seandainya irama jantungnya itu nggak beraturannya juga setiap hari. Nah itu teman-teman ya, itu wajarnya ke sana. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian ketika mengalami sensasi seperti itu, usahakan olahraga gitu teman-teman ya. Jangan terlalu sering rebahan lah. Jangan terlalu sering duduk-duduk manis lah. Usahakan sering rebahan. Kemudian usahakan jangan sering rebahan teman-teman ya. Usahakan harus sering olahraga. Kemudian tidur di malam harinya itu harus cukup gitu teman-teman. Kemudian hindari stresnya, hindari cemasnya teman-teman. Yang sulit itu sebetulnya menghindari stres, karena ketika sensasi hadir pasti stres ada ya. Nah itu teman-teman, irama jantung ada gitu teman-teman, stres lagi. Kenapa lagi nih? Jantung lagi nih pasti nih. Nah itu teman-teman, padahal itu daya darah dan oksigennya yang kurang lancar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika mempunyai seperti itu, sekali lagi saya sampaikan, perbanyak olahraga, perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian tidur di malam harinya itu harus cukup, hindari terlalu sering rebahan di siang hari teman-teman, dan kemudian hindari stresnya teman-teman ya. Lakukan aktivitas yang menyenangkan biar kalian itu terhindar dari stres. Nah itu teman-teman ya, itu untuk jantung saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu, nah kemudian dari Monkey Kasarung nih, dia bertanya sebetulnya Monkey Kasarung itu udah membaik teman-teman, dia itu cuman mau mewakili saja gitu. Itu karena ketika dia nengok video-video saya itu jarang ada yang dibahas Pak tentang masalah ketika kita sedang sakit biasa tetapi ada asam lambung nih yang sedang tidak normal. Nah itu teman-teman, makanya dia itu menanyakan, Pak tolong dong bikin videonya tentang orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, apa nih yang harus dilakukan ketika menghadapi sakit gigi misalnya seperti itu, ketika ada demam seperti itu, apa yang harus dilakukan. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, perlu kalian ketahui ketika saat kalian terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu sebetulnya kalian itu nggak ada beda dengan orang lain teman-teman ya. Kalian itu normal. Yang membedakan itu adalah di psikis, di perasaan gitu teman-teman, di pemikiran. Nah itu teman-teman, itu yang membedakan. Sehingga ketika kita tidak beda dengan orang lain, pasti kita juga pernah mengalami sakit gigi, sakit demam gitu teman-teman ya. Cuman permasalahannya ketika kita saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian kita mempunyai sakit-sakit biasa seperti itu kayak macam sakit gigi, demam, kadang kita bingung juga teman-teman, apa nih yang harus dilakukan teman-teman ya. Mau mengkonsumsi obat gitu teman-teman ya, pasti dicerna, pasti ada yang harus dijaga di lambung kita teman-teman ya. Nah itu dulu saya juga seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika mengalami sakit atau misalnya gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian mengalami sakit-sakit biasa kayak macam sakit gigi, kemudian sakit demam gitu teman-teman ya, kadang bingung karena sudah terbiasa mengkonsumsi obat-obatan. Ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, mungkin kita bebas-bebas ya, bebas-bebas mengkonsumsi obat-obatan gitu, obat demam, obat sakit gigi, obat meriang, kita mungkin sudah biasa. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, yang membuat bingung itu ketika kita mau mengkonsumsi obat tetapi ada pencernaan yang sedang diperbaiki. Nah itu teman-teman, jadi ada ketakutan lah. Takut ketika nanti mengkonsumsi obat meriang, takutnya nanti mengganggu pencernaan. Nah itu teman-teman, sehingga menimbulkan kebingungan apa nih yang harus dilakukan. Kan gitu teman-teman, itu dulu pengalaman saya waktu terkena gangguan asam. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, perlu kalian ketahui ketika kalian ingin menangani segala sesuatu yang terjadi teman-teman ya, alangkah baiknya kalian pahami saja, alangkah baiknya kalian kenali saja kenapa kalian bisa mengalami sakit-sakit seperti itu. Contoh kecil gitu teman-teman ya, dulu juga sama lah. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, mungkin kalian pernah mengalami sakit gigi teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian ingin menangani sakit gigi, alangkah baiknya kalian kenali saja dulu penyebabnya. Kenapa nih sedang sakit gigi? Kenapa nih sakit gigi kan gitu teman-teman ya? Penyebabnya apa dulu? Nah biasanya rata-rata orang yang sakit gigi penyebabnya ada dua teman-teman. Yang pertama, mungkin giginya sedang bolong teman-teman ya, baiknya bersihkan saja.
dan kemudian bolongnya ditambal. Tetapi kalau misalnya bolongnya terlalu besar, teman-teman ya, alangkah baiknya kalian cukup ditutup saja sama kapas. Hindari suhu dingin, hindari hempasan angin terlalu sering gitu teman-teman ya. Kemudian hindari banyak ngomong. Nah itu teman-teman kalau seandainya dari bolong gitu teman-teman ya. Kemudian perbanyak juga apa ya, minum air hangat teman-teman ya. Nah itu pahami saja ke sana. Jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian ketika mempunyai sakit gigi, alangkah baiknya kalian kenali saja dulu penyebabnya. Penyebab sakit giginya itu apa gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya ketika kalian mengalami sakit gigi kalau seandainya bukan dari bolong nih, biasanya rata-rata orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sakit gigi itu dari demam teman-teman ya, dari panas dalam, mohon maaf ya, dari panas dalam teman-teman ya. Rata-rata untuk orang aslam bisa saja ke sana. Jadi ketika sakit gigi, ketika saat panas dalam itu bisa menyebabkan sakit gigi. Kok bisa gitu teman-teman ya? Bisa teman-teman ya, dengan ditandai kalau seandainya gusinya itu terasa bengkak gitu teman-teman ya. Kalau seandainya nggak ada bolong, kemudian gusinya bengkak, nah itu berarti pure dari panas dalam teman-teman ya. Tangani saja panas dalamnya. Dulu juga saya seperti itu teman-teman ya. Sakit gigi nih, dilihat nih, wah ini ya panas dalam nih. Jadi ketika mau konsumsi obat sakit gigi itu ya kadang bingung, ada pencernaan yang sedang dijaga. Nah makanya dikenali dulu gitu teman-teman ya. Oh ini dari panas dalam nih. Nah akhirnya yang saya tangani itu bukan giginya teman-teman ya, tetapi panas dalamnya. Nah itu teman-teman, dan ketika ditangani panas dalamnya, menjaga jenis makanannya. Jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam teman-teman. Kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang. Kemudian hindari suhu dingin juga, hindari suhu terlalu panas juga teman-teman ya. Hindari terlalu sering rebahan, hindari terlalu kena hempasan angin teman-teman. Kemudian hindari juga terlalu banyak ngomong teman-teman ya. Nah itu nanti juga ketika kalian menangani penyebabnya, itu sakit gigi itu hilang dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman, dan durasinya sama dengan konsumsi obat teman-teman ya, kalau seandainya kalian konsisten melakukan metodenya teman-teman. Nah, makanya waktu dulu juga ketika saya konsisten ternyata perbandingannya hampir sama teman-teman ya. Ketika pakai obat itu lamanya gitu teman-teman ya, sakit giginya itu 1 minggu. Tetapi ketika menangani penyebabnya dengan secara alami ternyata sama gitu teman-teman ya durasinya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena sakit apapun, alangkah baiknya kalian tangani saja dulu penyebabnya. Cari tahu dulu penyebabnya. Kayak macam demam. Demam juga seperti itu dulu ketika mau menangani demam, karena dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis saya juga sering demam teman-teman ya. Saya kenali dulu demamnya teman-teman ya. Demam untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ada beberapa penyebab teman-teman ya. Bisa karena stres teman-teman atau terlalu banyak pikiran. Mungkin karena tubuhnya itu sedang sensitif teman-teman, akhirnya kena angin dingin sedikit saja demam, kena panas sedikit saja demam gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tahu penyebabnya ya sudah, tangani saja penyebabnya. Kalau seandainya dari stres nih, stres bisa menyebabkan demam teman-teman ya. Tanya dokter kalau misalnya kalian nggak percaya. Kalau seandainya kalian demamnya itu dari stres teman-teman ya, hindari saja stresnya teman-teman. Dengan cara seperti apa? Ya jangan terlalu banyak berpikir tentang penyakit, jangan terlalu banyak berpikir tentang sensasi teman-teman, karena stres untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya stresnya itu terhadap hal-hal yang sedang kita alami teman-teman ya, tentang penyakit lah, tentang kapan nih gue bakalan sembuh lah, tentang kematian lah. Di situ kita stres teman-teman ya, sehingga ketika kita stres atau terlalu banyak pikiran ke sana bisa menyebabkan demam. Ya sudah, kalau seandainya kalian penyebabnya dari stres, hindari stresnya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak pikiran tentang penyakit. Nah, tetapi Pak, takutnya itu saya itu stresnya itu karena selalu memikirkan tentang penyakit. Jangan salah kaprah teman-teman ya. Kita itu ada sensasi tidak nyaman, kitanya stres, kemudian ketika stres ya menimbulkan sensasi seperti itu lagi, tidak nyaman lagi, kemudian kita stres lagi karena ada tidak nyaman, sering bolak-balik seperti itu. Nah makanya putus hubungannya teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya baik-baik saja teman-teman. Kita itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Nah selebihnya lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, ketika kalian memutus hubungan seperti itu, nanti kalian stresnya tidak ada, kemudian nanti rasa tidak nyaman itu tidak ada. Karena memang rasa tidak nyaman itu sebetulnya lahir dari stres. Bukan kalian stres, Pak, saya itu memikirkan rasa tidak nyaman. Sebaliknya, teman-teman ya, makanya putus hubungannya. Kemudian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kita itu bakalan baik-baik saja. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa ini tidak berbahaya, karena memang ini tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya dari stres, demamnya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan soalnya itu Pak enggak stres, enggak terlalu banyak pikiran, saya berpikirnya itu sudah mulai yang bahagia-bahagia. Tetapi kenapa mengalami demam juga? Tengok mungkin kalian itu terlalu apa ya, sensitif tubuhnya itu belum terlalu
apa ya, belum terlalu normal, ada suhu dingin saja, hembusan angin, mudah demam, mudah pilek gitu teman-teman ya, karena belum terbiasa. Kemudian terlalu kena sinar matahari, ada demam juga gitu teman-teman, karena sensitif tubuh kaliannya itu masih benar-benar sensitif sehingga ketika mendapatkan hal apapun itu mudah sakit. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian penyebabnya dari sana, ya sudah teman-teman ya untuk saat ini hindari saja suhu dinginnya, hindari saja suhu terlalu panasnya teman-teman ya. Cuman seputaran itu saja sih sebetulnya teman-teman. Kemudian perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian ketika sakit, usahakan istirahat saja. Nah itu teman-teman, istirahat saja di rumah gitu teman-teman. Tetapi istirahat di rumahnya itu jangan terlalu sering rebahan ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, istirahatnya itu di siang hari itu jangan terlalu sering rebahan, cukup duduk saja. Tetapi untuk di malam harinya tidurnya harus cukup. Nah itu teman-teman perbedaannya di situ. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kesimpulannya ketika kalian mengalami sakit-sakit gitu teman-teman, apa yang harus dilakukan? Kenali saja dulu penyebabnya. Ketika kalian kenal dengan penyebabnya, nanti juga kalian itu bakal bisa menangani dengan mudah dengan cara Anda sendiri teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sebetulnya butuh pemahaman. Nah itu teman-teman biar kita itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran jantung skip, kemudian bagaimana yang apa yang harus dilakukan ketika kita menangani sensasi sakit rumahan, tetapi ada gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga saja jawabannya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja jawabannya itu menjadi apa ya motivasi buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu, semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.